Baik, selamat pagi, siang, atau malam kepada Ibu Yuliana. Perkenalkan, nama saya Fras Christian Wijaya dengan NIM 57216 dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang Tomorrow Cafe. Jadi, uh, secara singkat, pendiri Tomorrow Cafe ini Mr. Star atau dengan nama Xing Wei Yuan yang telah mengunjungi lebih dari 30 negara dan dia juga terinspirasi oleh budaya kopi yang beragam dari berbagai penjuru dunia. Dengan pengalaman tersebut, ia juga berkomitmen untuk memperkenalkan budaya kopi yang secara global melalui Tomorrow, menciptakan secangkir kopi berkualitas yang bermakna bagi setiap pelanggan. Kemudian ada visi misinya. Visinya adalah membuat siap cangkir kopi yang baik dan dapat diakses oleh semua orang. Kemudian misinya adalah menjadi merek kopi kelas dunia. Mereka berkomitmen untuk menawarkan pengalaman kopi yang tak tertandingi dengan beresonansi dengan para pencinta kopi di seluruh dunia. Value atau nilai-nilai yang ada. Yang pertama adalah inovasi teknologi. Tomorrow Coffee memanfaatkan teknologi untuk efisiensi, kualitas produk, dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Kemudian yang kedua adalah kualitas produk. Komitmen terhadap kualitas tercermin dari penggunaan bahan lokal berkualitas tinggi dan pengembangan rasa sesuai preferensi pasar. Yang ketiga, komunitas dan kolaborasi. Tomorrow membangun satu hubungan yang kuat dengan komunitas lokal maupun global, termasuk kemitraan dengan petani kopi dan acara komunitas. Kemudian ada problem identification, di sini menggunakan SWOT analysis. Yang pertama, strength, kualitas produk. Tomorrow Coffee menggunakan biji kopi berkualitas tinggi dari daerah penghasil yang terbaik. Yang kedua, pertumbuhan yang cepat. Dari tahun 2022, Tomorrow Coffee sudah bertumbuh secara pesat dengan kurang lebih 271 cabang di seluruh Indonesia pada tahun 2024 kemarin. Kemudian, inovasi produk. Tomorrow Coffee terus berinovasi dengan seri Master SOI untuk para penggemar kopi terbaik dunia. Kemudian ada weakness. Yang pertama, ketergantungan pada bahan baku. Ketergantungan pada biji kopi yang berkualitas tinggi itu juga menjadi salah satu kelemahan jika terjadi adanya gangguan pasokan atau kenaikan harga dari bahan baku tersebut. Kemudian yang kedua, biaya operasional tinggi. Ketika cabang itu semakin banyak, maka biaya operasional juga semakin tinggi. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan yang besar dalam mempertahankan kualitas dan pelayanan yang konsisten terhadap pelanggan. Yang ketiga ada opportunities. Yang pertama ada peningkatan minat pada kopi. Meningkatnya minat kopi di Indonesia membuka peluang besar bagi Tomorrow untuk ekspansi pasar lebih luas lagi. Yang kedua, ekspansi pasar. Jadi ini ekspansi ke dalam kota-kota kecil atau daerah yang belum terjangkau. Kemudian, teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi media sosial dapat meningkatkan penjualan dan jangkauan pemasaran Tomorrow Coffee. Dan terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Industri kopi Indonesia sangat kompetitif dengan banyaknya pemain baru. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Perubahan preferensi konsumen dapat mengaruhi penjualan. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli dan penjualan kopi juga. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam yang namanya objective selling. Kita menggunakan namanya SMART analysis. Yang pertama adalah spesifik, meningkatkan penjualan kopi premium Tomorrow Coffee di seluruh cabang di Indonesia. Yang kedua, measurable, meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam waktu 6 bulan. Yang ketiga, attainable, melakukan satu promosi melalui media sosial, diskon khusus, dan program loyalitas pelanggan untuk menarik lebih banyak lagi konsumen. Yang keempat, ada relevan, fokus pada kopi premium karena memiliki margin keuntungan yang lebih besar, lebih tinggi, dan sesuai dengan citra merek Tomorrow yang dimana mengutamakan yang namanya kualitas. Yang terakhir ada time bound, mencapai peningkatan penjualan sebesar 20% dalam waktu 6 bulan dari Januari hingga dari Januari 2025 hingga Juni tahun 2025. Secara singkatnya, jadi Mr. Star tadi kan mendirikan Tomorrow pada tahun 2022, kemudian terinspirasi dari 30 negara yang ia kunjungi, budaya kopi, kemudian mengusung filosofi optimisme secara masa depan. Tomorrow juga berarti yang Tomorrow, menyajikan kopi berkualitas bagi pelanggan. Kemudian di Indonesia ada CEO Superwang yang menargetkan 1000 gerai tahun 2024, mencerminkan ini adalah satu pernyataan yang mencerminkan Tomorrow Coffee itu memiliki ambisi yang menjadi pemimpin industri kopi nasional. CEO Superwang ini menjadi pemimpin industri kopi nasional dengan fokus pada kualitas dan target ini disampaikan pada wawancara dengan Kompas.com pada tanggal 1 November tahun 2024 kemarin. Jadi ini adalah beberapa kolaborasi antara Tomorrow Cafe dan Cartoon Garfield dan anime Jujutsu Kaisen.
Jadi, Tomorrow Coffee dan Jujutsu Kaisen ini, sudah dimulai dari tanggal 3 Desember tahun 2024 kemarin. Kemudian ada di berbagai, menu dan merchandise ini juga ada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian stakeholder ada internal, eksternal. Internal ada Xing Weiyuan, Mr. Star itu sendiri, pendiri si Tomorrow Coffee. Kemudian ada Super Wong, CEO Tomorrow Coffee di Indonesia. Kemudian ada manajemen dan barista. Stakeholder ada pelanggan dan member community. Segmentasi pasar ada demografis, geografis, psikografis, dan behavior. Secara singkat, kalau demografis itu rentang usia 18 sampai 35 tahun, gender pria wanita, profesi pelajar mahasiswa dan pekerja kantoran, pendapatannya itu menengah sampai ke atas. Kemudian psikografis, gaya hidup modern dan aktif, berfokus pada peningkatan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kemudian geografis, Tomorrow Coffee juga hadir di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, kemudian behavior loyalitas konsumen Tomorrow Coffee tercermin dari keterikatan kuat terhadap merek yang dipicu oleh kesesuaian citra dan nilai yang ditawarkan, serta pengalaman menyenangkan bagi pelanggan. Nah, kemudian di sini ada message strategi, ada name, style, service, dan komitmen. Untuk name, terinspirasi dari kata tomorrow yang berarti besok, itu melambangkan satu harapan untuk merangkul kebaikan dan bersemangat menatap masa depan. Style, Tomorrow Coffee adalah satu brand F&B yang di Indonesia yang dengan format cafe yang menyajikan hidangan dan snack atau cafe and resto. Service, Tomorrow Coffee menyediakan layanan offline lebih dari 200 gerai di Indonesia serta online melalui platform seperti Shopee Food dan GrabFood dengan fokus pada lokalisasi merek. Kemudian komitmen. Ini juga Tomorrow Coffee berkomitmen pada kualitas dengan pengolahan bahan berkualitas tinggi dan pengembangan yang rasa yang konsisten dan sesuai dengan keinginan pasar. Kemudian ada kompetitor, ada Kopi Kenangan dan Manosa Cafe. Kopi Kenangan sudah berhasil balik modal dalam waktu 3 bulan berkat lokasi strategis di perkantoran dan promosi yang efektif. Manosa Cafe juga dilihat bisa membayar menggunakan debit dan QR Code. Baik, kemudian uh, tactics, ada kualitas produk yang unggul, ada loyalty program dan feedback pelanggan, ekspansi branding internasional, desain gerai yang instagramable, inovasi produk, dan pemasaran digital, dan promosi aplikasi. Berikut ini adalah timeline strategi penjualan kopi premium Tomorrow Coffee dari Januari hingga Juni tahun 2025. Kemudian ini juga adalah satu budget yang sejumlah budget yang akan digunakan pada Januari 2025 hingga Juni 2025. Total budget yang akan dikeluarkan adalah sekitar 2,9 miliar. Human resource. Di sini ada 2 orang, ada Christina Natalia dan Rudy Santoso. Ada goal setting, ada outcomes, ada business results, ada evaluation requires, dan ada accuracy measures. Kemudian ada measure sosial media dan all result. All result secara keseluruhan, Tomorrow Coffee dapat membangun identitas merek yang kuat melalui logo yang menarik, tagline yang mencerminkan visi dan gaya visual konsisten untuk memudahkan pengenalan merek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.